Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda iman lillah wa musallian wa musalliman ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, pada kesempatan amat sangat baik ini, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini saya ingin sedikit menerangkan tentang khasiat atau kegunaan atau manfaat jika kita itu mengamalkan atau mengamalkan ayat kursi pada hari Jumat setelah sholat asar. Jadi ini tentang amalan, yang amalan ini yang kita amalkan itu adalah salah satu surah dalam Al-Quranul Karim yang kita kenal itu dengan ayat kursi. Tentu saudara sudah tahu ya seperti apa ayat-ayat kursi itu. Saya akan sedikit menjelaskan tentang fadilah ayat kursi itu. Banyak beberapa ulama berpendapat fadilah dari orang yang membaca ayat kursi setiap selesai sholatul maghrib, sholat 5 waktu, itu khasiatnya banyak. Artinya kata kita itu mengamalkan ayat kursi setiap kita melaksanakan sholat 5 waktu, itu fadilah juga banyak. Artinya apabila kita tidak mampu misalnya untuk membaca ayat kursi ya, setelah sholat 5 waktu, paling tidak kita itu harus mengamalkan ayat kursi 1 minggu 1 kali, yaitu pada hari Jumat setelah kita melaksanakan sholat asar. Itu paling tidak, paling ringannya sudah, paling sedikitnya kita baca ayat kursi hari Jumat ya, waktu itu setelah kita itu melaksanakan sholat asar. Kalau saudara-saudara bertanya apa banyaknya, itu banyak 17 kali. Sekarang apa fadilah dan manfaat andai kata kita itu pada hari Jumat setelah sholat asar kita itu membaca ayat kursi sebanyak 17 kali. Diterangkan ya dalam kitab Khazinatul Asrar tentang fadilah membaca ayat kursi setelah sholat asar ya sebanyak 17 kali pada hari Jumat. Jadi kan satu minggu cuma 1 hari, yaitu pada hari Jumat. Waktunya pun bukan mulai dari pagi, hanya setelah sholat asar. Hidupnya juga terlalu banyak, 17 kali. Ayat kursi dibaca pada hari Jumat, waktunya setelah asar, setelah kita melakukan sholat asar, hitungannya itu cuma 17 kali. Itu fadilahnya ya, hasilnya, maka Allah akan memelihara ya kepada orang yang membaca itu fi nafsihi, di dirinya sendiri. Allah itu akan memelihara, Allah akan menjaga 100% kepada orang yang membaca ayat kursi itu. Dijaga oleh Allah. Dimaksud dijaga di sini dijaga dari apa? Ya dijaga dari aniayanya orang, dijaga dari orang-orang yang hasud, orang-orang yang dengki, dilindungi dari setan, dilindungi dari jin, dilindungi dari semua musibah, dilindungi dari semua penyakit. Pokoknya sesuatu yang serba tidak membuat kita itu tidak enak, itu akan dilakukan kepada kita kalau kita membaca ayat kursi setelah sholat asar hari Jumat sebanyak 7 kali itu. Jadi pertama Allah akan melindungi kepada orang yang membaca ayat kursi itu. Kemudian yang kedua, wa ahlihi, dan yang dilindungi oleh Allah itu keluarganya. Keluarganya, bapak, ibu, saudara, anak, dari orang yang
itu akan dilindungi oleh Allah. Dilindungi dari apa? Ya, seperti yang sudah saya utarakan tadi. Wa malihi, dan hartanya. Harta, sesuatu yang ia miliki. Harta itu kan ya berarti sepeda kek, ya berarti mobil, uang, atau harta-harta yang ada di pekarangan kita, sawah kita, ladang-ladang kita, itu kan juga harta. Harta itu maksudnya sesuatu yang kita miliki. Jadi sesuatu yang dimiliki orang yang baca ayat pada hari Jumat setelah sholat asar sebanyak 17 kali itu akan dilindungi Allah. Apapun yang dimiliki. Kemudian wadihi, dan anak-anaknya itu juga akan dilindungi oleh Allah. Anaknya itu akan diselamatkan dari musibah, anaknya itu akan dijaga dari sesuatu yang baik. Itu perlindungannya Allah itu kepada orang yang membaca, kepada keluarga dari orang yang membaca, kepada harta dari orang yang membaca ayat kursi yang saya maksud. Kemudian kepada anak dari orang yang membaca ayat kursi itu seberapa jauh? Ila Jumat yang akan datang, sampai pada Jumat yang akan datang. Selama 1 minggu itu perlindungan oleh Allah. Kok cuma 1 minggu? Nah, kalau di Jumat ini kita baca, maka Allah akan melindungi selama 1 minggu sampai yang akan datang. Nah, kalau kita istiqomah, Jumat yang akan datang kita baca, maka Allah akan melindungi kepada Jumat yang akan datang lagi. Terus seperti itu. Jadi gunanya perlindungan Allah itu selama 1 minggu. Saya baca di sini keterangannya dalam kitab Khazinatul Asrar. Man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca kursi ba'da sholat asri, setelah sholat asar, yaumal jum'ati, pada waktu hari Jumat, sab'a asyarata marroh, banyaknya sebanyak 17 kali, hafizahullahu ala fi nafsihi, maka Allah akan melindungi fi nafsihi, kepada orang yang membaca itu, wa ahlihi, dan kepada keluarga dari orang yang membaca, wa malihi, dan harta orang yang membaca itu, wa waladihi, dan anak dari orang yang membaca itu, ila jum'atil terhadap Jumat yang lain. Yang dimaksud yang lain di sini terhadap Jumat yang akan. Nah, oleh karena itu sedikit dalam kitab Khazinatul Asrar ini kita bisa ambil manfaat. Marilah setelah sholat asar kita itu ayat 17 kali pada hari Jumat, insya Allah kita itu akan mendapatkan perlindungan. Harta-harta kita akan dilindungi oleh Allah. Keluarga-keluarga kita akan dilindungi oleh Allah. Anak-anak kita akan dilindungi oleh Allah dari Jumat pada waktu kita baca itu setelah asar ke Jumat yang akan datang. Artinya kalau kita istiqomah membaca ayat kursi setelah sholat asar pada waktu hari Jumat sebanyak 17 kali, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala kita akan dipelihara, keluarga kita akan dipelihara, harta-harta kita, anak-anak kita, semua yang kita miliki akan mendapat penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan amalan yang pantas untuk kita kerjakan, apalagi waktunya sedikit ya. Waktunya itu cuma sebentar, sebanyak 17 kali hitungannya, dan 1 minggu cuma satu kali, yaitu tepat pada setelah sholat pada hari Jumat. Mudahan kita bisa istiqomah. Amin. Amin ya alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.